Selamat malam semuanya. Ya, ini Aftok edisi 23 Oktober 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan juga membahas ide-ide dan konsultasi Bapak Ibu yang ada di kolom komentar Aftok edisi kemarin 22 Oktober. Ada cukup banyak yang masuk di kolom komentar. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide dan konsultasi di kolom komentar. Nanti kita akan coba jawab ya. Baik, kita langsung mulai saja. Sebelum saya mulai, silahkan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan yang sudah merasakan manfaat dari Aftok, dukung kami dengan klik like. Hari ini IHSG relatif bergerak hampir sama dengan perdagangan 4 hari terakhir ini, flat di 7.700-an. Itu adalah area resist yang merupakan target pullback. Jadi belum perlu kita berikan update ya. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan saham yang pertama. Malam Pak, konsultasi terkait ENRJ Energy. Saya masih hold beli ikut stok call minggu lalu, sekarang sudah menyentuh 300, target selanjutnya di berapa Pak? Apakah sudah tercapai target kedua? Kita lihat ya. Oke. Terakhir rekomendasi tanggal 29 September. Hampir ya, mungkin 3 minggu yang lalu kita rekomendasikan saham ini. Kita lihat ya. Targetnya sudah tercapai atau belum? Oh. Kita rekomendasikan energi di 210. Sekarang harga sahamnya sudah di 304. Jadi ini 0,618 nih, hari ini tepat di 310. Kebetulan 310 ini merupakan 0,618 304. Ya, 310 ini merupakan target setelah target kedua yang kami pasang di stock call. Apakah saham ini masih bisa naik lebih tinggi lagi? Sepertinya dalam jangka menengah. Ya, melihat dari karakteristik ini, nanti juga ada proses turunnya dulu. Ini masih memungkinkan untuk naik di sini di 360-an. Ini ada gap ya. Jadi mungkin bagi Anda yang sudah ada posisi, entah itu ikut stock call di 210 ataupun di harga yang lain, di harga yang lebih rendah atau sedikit lebih tinggi, Anda bisa merealisasikan profit kalau plan adalah swing di harga 310 ini. Kemudian target keduanya di 350, kira-kira seperti itu. Kemudian jangan lupa untuk proteksi di saat ini di 280, artinya kalau dia turun ke 280 potensinya adalah kembali ke 250. Nanti kalau Anda mau buyback bisa di situ ya. Begitu kira-kira. Assalamualaikum Pak, tolong bahas saham BLUE untuk investasi. Saya pernah lihat pembahasan sebelumnya di Telegram, sepertinya bagus. Kira-kira strategi investasi di saham ini seperti apa? Mengingat saham ini kurang liquid, terima kasih, sehat selalu Pak. Oke, kita lihat. Saya lupa terus terang, jadi kita harus buka lagi. Oke, kita dilihat di jangka panjangnya di monthly. Saham ini cenderung flat, dia tidak begitu agresif pergerakannya. Kemudian kalau kita lihat dari sisi pertumbuhan, memang di kuartal 2 terakhir dia mengalami perbaikan pertumbuhan, sempat koreksi di kuartal 4 dan kuartal 1, namun koreksinya ini sepertinya sudah mulai membaik. Kita lihat dari pertumbuhan tahun ke tahunnya ini cukup bagus. Jadi seperti kemarin kita bahas ISPAK bahwa di kuartal 1, 2 kemarin itu koreksi gitu ya. Kenapa kok kita jual di bulan Desember? Mungkin yang terjadi di saham ini juga mirip ya, terjadi koreksi di beberapa kuartal terakhir. Namun di kuartal 2 ini sudah mengalami
bisa dikatakan sudah membaik ya. Kemudian dari sisi profitabilitas memang ini sedikit ya bisa dikategorikan agak tipis walaupun masih memenuhi syarat. Masih di atas 5%, jadi masih layak dan cukup stabil kalau kita lihat di sini. Ya, terakhir bahkan dia bisa sedikit mengalami perbaikan ya secara profitabilitas. Nah, bagaimana strategi investasi di saham seperti ini? Pertama kita melihat ada kelemahan saham ini di margin profitabilitasnya sedikit agak tipis ya. Jadi sebelum kita memilih saham ini ada baiknya meskipun ini layak investasi, kita harus menyiapkan alternatif saham yang mungkin secara fundamental lebih baik dan harga sahamnya lebih baik dalam artian sahamnya mungkin belum naik ataupun lebih liquid gitu ya. Nah, kalau Anda mungkin baca seperti misalkan saham PANI ini sedikit ini ya, kita harus mencari alternatif. Oh, saya sudah tidak berani beli saham PANI karena sudah naik sangat besar gitu ya. Adakah saham yang bisa bagus seperti saham PANI ini, fundamentalnya juga bagus seperti saham PANI? Ada. Ini ya, saham yang sedang hari ini diakumulasi oleh peer dan peers juga akumulasi saham ini ya. Gitu. Jadi kita harus menemukan alternatif investasi yang lain sebelum kita memutuskan saham ini yang kita pilih. Kita melakukan studi komparatif tentunya dengan sektor dan industri yang sama, sejenis, dan kita harus melihat juga dari secara garis besar saham ini akan kemana, gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari harga sahamnya ini memang tidak begitu liquid sehingga kalau strategi investasi, andaikan kita tidak menemukan alternatif yang lebih baik, berarti kita harus investasi di saham ini ya. Berarti kalau kita mau pegang saham ini dengan kondisi yang tidak terlalu liquid seperti ini, kita harus menghitung cukup atau tidak untuk kita pegang saham ini ya. Saham ini memiliki market cap 142 billion. Kecil ya, termasuk small caps. Sehingga kalau kita invest di saham ini, misalkan di peer ataupun di peers merekomendasikan saham dengan saham sebesar ini, market cap-nya kurang dari 1T, itu kita hanya akan merekomendasikan saham ini maksimal adalah 5 PV. Tidak boleh lebih, karena ada risiko dari ya tadi tidak terlalu liquid, volatilitas mungkin saat ini sedang diam ya, nanti mungkin ada kalanya dia akan bergerak, dan kalau saham yang tidak terlalu liquid dia sedang bergerak atau dalam tanda kutip sedang digoreng, itu agak menyulitkan kita nantinya untuk keluar gitu ya. Nah, sehingga untuk itu saran saya strateginya adalah Anda beli ketika memang dia sedang diam. Setelah Anda sudah melakukan tadi studi komparatif, sudah Anda cari-cari yang lain gak ada, cuma ini yang terbaik, berarti kita harus mencari momentum. Nah, momentum yang kita manfaatkan untuk investasi itu biasanya saham ini sedang dalam kondisi yang dingin, tidak banyak dibicarakan di mana-mana. Kalau kita mungkin ikutin sebuah forum investasi ataupun berita, kita baca berita tidak ada yang membicarakan saham ini, itu mungkin adalah waktu yang tepat untuk masuk ya. Kita sudah melihat fundamental seperti apa dan tidak ada yang membicarakannya, itu sangat bagus. Nah, nanti ketika saham ini sudah mulai ada pergerakan, kemudian mulai transaksinya ada peningkatan dan sebagainya, nah di saat itulah kita sudah mulai mengambil posisi diam ya, gitu. Jadi belinya sangat bertahap, apalagi ini saham sangat kecil ya, mohon maaf ini kecil termasuknya kalau dibandingkan dengan saham-saham yang lain, gitu ya kira-kira. Tapi tadi ya langkah-langkahnya Anda harus cari dulu alternatif saham yang lain. Jika tidak ada yang lebih liquid dan lebih baik secara fundamental, ya mungkin Anda bisa ambil saham ini. Untuk melakukan studi komparatif harus apple to apple ya, jadi sektor dan industri yang sama. Gitu. Malam Pak ya, bantu analisa di porto saya. Untuk invest ada sekitar 40 PV, sisanya untuk trading dengan budget under 20 juta. Yang lebih baik difokuskan ke trading saja, yang mana jika invest harus nunggu lama di kisaran waktu 6 bulan sampai tahunan, namun
Jika di trading saya masih awam dalam menganalisa saham, jujur saya masih bingung dalam menentukan tujuan keuangan saya. Mohon bisa dibantu arahnya Pak Yef. Terima kasih, sehat selalu dan Pak Yef dan tim. Terima kasih doanya. Jadi gini ya, dalam menentukan pengalokasian modal, kita akan lebih memberatkan bobot ke strategi yang sudah kita lakukan sebelumnya dan kita sudah jalani. Misalkan Anda sudah menjalani trading lebih lama daripada investasi, ya berarti Anda masih akan fokus di situ dulu ya. Kedua, kemampuan kita dalam bertransaksi. Jadi jangan sampai kita ini tidak memiliki waktu, tetapi modal yang kita gunakan itu lebih besar untuk trading. Istilahnya kita trading ya, menggunakan modal yang lebih besar daripada investasi, tetapi kita tidak memiliki waktu, tidak memiliki resource untuk melakukannya. Nah itu berbahaya, beresiko ya, karena trading itu kan sifatnya jangka pendek. Nah, jangka pendek itu kalau kita amit-amit tidak beruntung ya kan, namanya trading ya, kadang-kala kita sudah analisa, kita sudah membuat trading plan dengan baik, tiba-tiba sahamnya bergerak tidak sesuai dengan ekspektasi, dan itu bisa terjadi ya. Nah nanti kita bisa nyangkut ya kalau kita tidak memiliki waktu. Makanya kalau Anda alokasi waktunya banyak di market, saran saya ya perbesarlah di trading ya. Tetapi kalau Anda mungkin masih memiliki kesibukan, memiliki prioritas lain, misalkan Anda menjalankan sebuah usaha atau Anda sedang membangun sebuah karir pada sebuah bidang pekerjaan yang tidak berhubungan dengan market, ya saran saya investasi aja. Bukan karena trading itu lebih jelek daripada investasi, tapi ini lebih ke kenyamanan nantinya Anda menjalaninya. Jadi senyaman mungkin, sebesar mungkin modalnya. Jadi kalau semakin nyaman semakin besar modalnya gitu ya. Jadi kalau saya kan tidak punya banyak waktu, saya harus kerja, saya harus ini, berarti ya strategi yang mungkin saya sarankan adalah lebih perbanyak. Tetapi saya pengen tetap trading, nah, ingin mengasah intuisi, mengasah skill, mengasah analisa teknikal saya, ingin mengasah kedisiplinan saya, tetapi saya tidak bisa full time. Ya trading nggak apa-apa, tetapi dengan alokasi yang mungkin lebih kecil dibandingkan pembobotan dengan investasi. Ya, investasi tetap lebih besar karena sekali lagi investasi kan kita untuk jangka panjang, dan yang kita pegang adalah saham yang memiliki fundamental. Yang namanya saham fundamental lebih risiko untuk misalkan perusahaan itu bangkrut dan sebagainya itu lebih bisa diminimalisir gitu ya. Jadi tujuannya itu menselaraskan antara aktivitas Anda sehari-hari ya. Jadi setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda, kebutuhan yang berbeda-beda. Dan kalau misalkan Anda masih, tadi ada yang belum bisa menganalisa saham, masih awam terkait menganalisa saham, ya berarti Anda masih butuh untuk belajar dulu kan. Ya, artinya dananya harusnya Anda simpan dulu. Belajar itu gunakan yang kecil-kecil dulu. Kalau Anda misalkan mengalami yang namanya pembelajaran kan bisa rugi ya, tapi Anda masih tidak kenapa-napa ya, tidak jadi masalah untuk Anda gitu ya kira-kira. Oke, jadi pembobotannya lebih ke mana Anda nyamannya dan mana yang Anda mampu jalani, itu lebih diperbesar. Kalau Anda mungkin memiliki banyak waktu dan ingin fokus di trading tapi masih sedikit kemampuan untuk melakukan analisa buat trading plan, ya tetap kecil dulu. Yang gede itu disimpan dulu aja. Nanti kalau sudah kelihatan konsisten, ya tidak harus profit terus, tidak, tapi sudah bisa yang memanage risiko dengan baik, sudah bisa memilih saham dengan akurasi yang lebih baik. Nah, nanti dengan secara bertahap Anda akan tingkatkan modalnya itu, ya. Nah, biar mungkin uangnya kasihan dong sekarang nggak dipakai, ya Anda bisa taruh di RDPU atau Anda deposito atau apa yang naik, tetapi memang tidak besar, nggak apa-apa, yang penting dia tetap naik modalnya gitu ya, sembari Anda belajar dengan modal yang kecil, trial and error, menggunakan strategi-strategi yang ingin Anda explore. Yang namanya pemula itu harus open mind ya, jadi harus melihat strategi ini dicoba-coba mana yang Anda cocok,
mana Anda yang tidak cocok gitu ya. Jadi pergunakan dalam fase tersebut modal sekecil mungkin untuk uang belajar gitu ya. Assalamualaikum Pak Yep. Oh ini, sorry, ini ada yang kelewat. Mohon maaf Pak Yep, mau tanya untuk swing jangka pendek Big Bang. Saham apa Big Bang itu? Sahamnya kan banyak Big Bang, ada BCA, BRI ya. Jadi silakan sebut saja kode sahamnya, satu saham ya. Nanti kalau saya bahas BRI, nanti dikiranya saya ada kepentingan di BRI. Nanti kalau saya bahasnya saham Bank Mandiri, dikiranya saya punya kepentingan di Bank. Makanya ya, kalau tidak ditanya di kolom komentar saham secara spesifik ya, mohon maaf saya tidak bisa membahasnya. Ya, silahkan direvisi, silahkan nanti kita akan bahas lagi pada kesempatan selanjutnya ya. Assalamualaikum Pak Yep, mohon pencerahannya untuk menentukan gap, apakah kalau ditutup hanya dengan ekor candle itu sudah bisa dikatakan menutup gap atau belum ya. Terima kasih. Semoga Pak Yep dan tim sehat selalu. Terima kasih. Sudah tertutup dengan shadow ya, maksudnya harganya sempat ke arah situ tetapi tidak tutup di situ gitu ya. Misalkan ada gap di harga 300 gitu. Kemudian sahamnya katakanlah naik ke 300 tetapi penutupannya di 290. Berarti gap itu sudah tertutup atau belum? Sudah. Ya. Gitu. Lanjut ya. Pak Yep, saya mau trading di Goto, sebaiknya antri buy di harga berapa, cut loss di harga berapa, take profit di harga berapa, beli berapa PV, apakah beli bertahap 5% dulu, jika nanti turun beli lagi 5%, semoga makin sukses channelnya, terima kasih. Jadi karena Goto sudah naik di atas 70 ya, sehingga sudah bisa kita tradingkan di private trading room, tetapi sampai dengan saat ini saya lihat belum ada trading di situ ya, di saham Goto. Berarti sudah bisa untuk saham ini untuk ditradingkan. Kalau kita melihat dari sini, sebenarnya entry yang tepat adalah ketika kemarin breakout di atas 70 ya. Nah, kalau Anda mau beli bertahap, Anda bisa beli maksimal untuk rekomendasi yang kita rekomendasikan pada sebuah saham, entah itu Goto, mau itu BCA, mau itu apapun yang namanya swing trading, maksimal alokasi pada sebuah saham itu adalah 15 PV. 15 PV itu kita maksimalkan setelah beberapa kali trade. Jadi yang pertama tetap 5 PV dulu ya. Nanti kalau misalkan ternyata kita tidak berhasil, trade selanjutnya kita pakai 10 PV gitu ya. Nah, saat ini kebetulan memang berada di resist ya 74 ini. Jadi saya rasa dengan adanya resist ini memberikan kita kesempatan beberapa waktu untuk kita bisa melakukan buy on weakness. Pak, misalkan besok terjadi penurunan ke 71, apakah itu bagus untuk dibeli? Ya, bagus karena semakin kecil juga risknya. Jadi kalau Anda ambil di 74 sampai dengan 71 itu stop lossnya di 66. Itu mungkin juga agak sedikit besar ya. Secara persentase itu sekitar 10%. Makanya paling tidak mungkin akan lebih baik kalau kita beli buy on weakness di 71, bagusnya lagi kalau dia di 70. Sehingga risknya itu sekitar 5%-an. Nanti targetnya kita ambil di 75-74 ini karena belum tentu dia bisa lewatin ya, itu 5%. Kemudian target yang kami sudah sampaikan kemarin pada Yeftok kemarin itu di angka 90 sampai dengan 100. Itu adalah area swing selanjutnya setelah dia breakout di angka 74. Gitu ya kira-kira. Jadi 5 PV dulu dicoba, kemudian kalau tidak berhasil besoknya bisa ambil 10 PV. Ya sampai dengan 15 PV. 15 PV itu hampir jarang kita pakai karena ya biasanya kalau kita gagal sekali, kedua kalinya kita berhasil. Ya, gitu. Tapi ya nggak apa-apa kalau misalkan mau dimaksimalkan 15 PV sekaligus, yang penting ada batasan. Jangan sampai kita itu trading nggak ada batasan ya. Beli terus. Nah, nanti uangnya habis. Gitu ya, nggak punya amunisi lagi. Ini berlaku untuk trader biasa seperti saya yang duitnya nggak banyak, yang ada batasannya, sehingga ya saya harus batasin trading di sebuah saham itu maksimal berapa. Ya sekali lagi, ini hanya berlaku untuk trader kecil seperti saya. Kalau duitnya tidak berseri, oh Pak saya duitnya bisa top up besok berapapun, top up terus, kalau turun lagi saya top up lagi. Nah itu nggak berlaku ini aturan ini. Ya, ini hanya berlaku untuk trader kecil yang duitnya dananya terbatas. Ya, oke, lanjut ya.
Malam Pak Ep, mohon bantu analisa saham NICL untuk swing. Oke, untuk NICL saat ini sedang konsolidasi ya, beberapa minggu terakhir ini, beberapa bulan bahkan ini konsolidasi. Sehingga kalau kita mau swing trading seperti biasa, ya strateginya beli di support, konsolidasi di 270, targetnya ya nggak muluk-muluk ya, di resist konsolidasinya itu di 296. Wah kecil dong 9%, misalkan ada yang bilang seperti itu. Pak, saya nggak mau profit 9% doang, saya maunya seperti energi tadi naik belasan persen, puluhan persen. Tunggulah dia breakout dulu di 298 atau 300, baru Anda bisa buy on breakout. Ya, gitu. Kalau di harga saat ini masih wait and see ya menurut saya, karena transaksinya pun juga Anda lihat ini sangat masih, kalau trading ya tentunya berbeda dengan investasi ya. Kalau trading kita cari yang lagi rame, lagi pergerakannya lagi aktif ya, yang agresif. Nah kalau kita investasi kebalikannya, inilah yang membedakan ya trading dan investasi ya. Kalau kita sedang investasi, justru saat momentum dia sedang diem, sedang transaksinya sedang turun-turunnya, ya itu kita pelan beli pelan aja, sedikit-sedikit kan, duitnya juga nggak banyak, kita beli sedikit-sedikit. Nah kalau Anda mau trading, carilah momentum saat harga sahamnya ini sedang agresif gitu ya. Makanya kalau Anda mau cari profit yang lebih besar, justru saran saya tunggulah dia naik di atas 300 agar ruang naiknya nanti lebih menarik. Ini contoh ya. Ini contoh saham ini kan pernah rally juga, kemudian konsolidasi juga nih di 2023. Nah, baru setelah breakout sahamnya langsung transaksinya naik, ya kan? Harga sahamnya juga melesat naik. Tetapi ingat ya, ini adalah hit and run. Kalau sudah tercapai target profitnya, sebaiknya dieksekusi, direalisasikan gitu ya. Terima kasih Pak Yef, sama-sama. Malam Pak Yef, mohon bantu analisa harta untuk swing trade, terima kasih. Oke. Kita lihat di sini saham ini udah naik ya. Ini kita juga trading nih beberapa bulan, nggak tahu bener berhasil atau tidak di private trading juga ya. Tapi ini udah naik ya, posisi saat ini sudah naik, mungkin sudah di target. Kita beli di Agustus, September ya, kita beli kemarin di 388 ya. Ini beli kedua kalinya ya, sebentar. Targetnya 460. Wah, sudah di target ya. Kalau kita bicara untuk saat ini, mungkin sudah agak terlambat ya kalau mau masuk. Kalau Anda baru mau masuk, kenapa ya? Ini risikonya secara teknikal mungkin akan sudah jauh ya. Ini kalau dia balik, karena ini saham ini cenderungnya agresif ya, dia bisa balik ke EMA 60. Misalkan saya kasih contoh, saham ini spike naik, kemudian dia turunnya seperti ini ya, hampir mendekati EMA 60, tapi masih uptrend ya. Maka oleh karenanya ya, kalau sekarang ini saya sih belum rekomen ya untuk saat ini, meskipun mungkin saja tidak turun lagi, tapi kan kita trading tidak harus memaksakan diri untuk beli di atas ya. Anda bisa coba tunggu, misalkan di support yang lebih oke lah secara risk ya, sekali lagi misalkan di 450 itu risknya masih 8%-an. Nah memang kalau mau bagus harus turun dulu mendekati EMA 60 ya, di 430 sampai dengan 418. Saya juga tidak bisa memastikan ya itu dikasih atau tidak, tetapi kalau untuk harga saat ini saya beritahu ke Anda, mungkin Anda akan makan saham-saham yang dibeli sama member PTR ya, karena di harga saat ini kan sudah sangat tinggi, dan idealnya saat ini adalah waktunya untuk take profit, untuk swing trading sekali lagi ya gitu. Jadi tunggu paling tidak di 430-an ya. Dikasih atau tidak saya tidak bisa memastikannya ya, karena di harga itu baru mungkin masuk ke ya hitungan
Kan namanya trading kan seperti bisnis ya. Kita harus tahu potensi risikonya berapa, itu sudah kita hitung sebelum kita eksekusi ya. Oke, Pak mau bahas agro untuk trading. Terima kasih. Agro untuk trading. Oke. Konsolidasi juga ya untuk saat ini, konsolidasi relatif berada di dalam tren naik ya, dan mungkin ini berpotensi besar untuk breakout. Jadi strategi untuk saat ini saran saya menunggu breakout tetapan ya, karena tidak ada yang bisa menjamin saham ini akan breakout juga. Jadi kalau sudah breakout, sudah terkonfirmasi, ruang naiknya akan lebih menarik. Harus tutup di atas 290 atau di atas 300, itu akan lebih baik. Tapi kalau misalkan malah turun, Anda bisa buy on weakness di 266, karena kalau di situ di dalam kondisi konsolidasi Anda masih bisa dapat profit setidak-tidaknya di atas 5% ya, sampai dengan 13% ya paling tidak gitu. Di 260-an. Kalau dia nggak breakout, Anda tunggu di sini gitu. Sekarang ini jangan dulu. Lanjut ya. Jadi lebih baik dilepas saham GoTo di 72 per lembar atau tahan aja Pak? Ya tergantung tuh. Lepas atau tidak itu tergantung strateginya apa. Kalau sudah Anda siapkan, ya harus udah ada disiapkan dulu ya trading plan. Jangan sampai Anda beli saham nggak tahu keluarnya di mana ya. Gitu ya, harus sudah tahu sebelum kita beli, sudah kita analisa ya. Setelah kita analisa, sudah kita buat trading plan-nya. Di dalam trading plan itu sudah ada zona beli yang Anda sudah perkirakan. Kemudian level stop loss-nya untuk membatasi risikonya, yaitu ada level exit juga ya, dilepas atau tidak. Kalau ini tercapai ya dilepas. Kemudian target profit kalau Anda berhasil ya gitu ya. Ini jadi tergantung. Kalau Anda mungkin swing trading, tadi ya saya bilang sekarang di 74, kalau swing trading ya ini mungkin sudah diresist ya, Anda nanti bisa mungkin beberapa waktu Anda akan tertahan di angka ini gitu ya. Kalau Anda mau take profit ya nggak apa-apa, sebagiannya sisanya di hold untuk target selanjutnya. Jadi tergantung, saya harus konsultasi itu memang harus spesifik ya, plannya apa. Ada member saya, member EF Advisor ya, join tuh 4 layanan, join semua. PTR sudah lama, Peer udah ikut semua ya, Bulls Hunter juga sudah ikut. Nah, konsultasinya harus spesifik ya. Misalkan mau investasi ya bilang saya mau investasi di saham ini. Jadi nggak ada Pak saham A ini bagaimana gitu. Nggak bisa, harus disampaikan dulu tujuannya apa di saham tersebut ya, supaya kita yang jawab kan juga beda ya orangnya. Jadi mereka juga menggunakan sistem yang berbeda, nanti jawabannya bisa beda ya gitu. Oke. Ya begitulah EF Advisor ya, mungkin sedikit lebih ribet atau ruwet atau gimana terserah, yang penting kita memang standar operasionalnya seperti itu, SOP-nya seperti itu untuk dapat berkonsultasi dengan kami. Selain Anda harus susah payah untuk berkonsultasi, konsultasinya juga harus benar ya. Kalau nggak benar kita jawabannya juga bisa nggak benar. Itulah kira-kira untuk YF Talk malam ini sudah saya jawab semua. Semoga tidak ada yang terlewat. Sekali lagi, apabila ada yang terlewat mohon dimaklumi karena ini sudah malam. Silahkan diketik lagi atau di copy paste, nanti dimasukkan di kolom komentar YF Talk edisi malam ini. Besok insya Allah kita akan bahas lagi ya. Sampaikan dengan jelas keterangan yang detail, apa plannya, sudah beli atau belum, mau trading atau investasi, sampaikan saja. Nanti kita akan coba bantu untuk sampaikan bagaimana baiknya ya. Begitu kira-kira untuk YF Talk malam ini. Silahkan dianalisa lagi, buat trading plan, buat investing plan, dan jalankan dengan kedisiplinan dan konsisten. Selamat malam dan selamat beristirahat.